Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita berjumpa di mata kuliah saya, yaitu kuliah mandiri. Dalam mata kuliah itu logika dan algoritma pemrograman. Tapi sebelum saya akan bahas masalah kuliah mandiri ini, yaitu berkaitan dengan mata kuliah saya logika dan algoritma pemrograman, ada baiknya saya sampaikan dulu mengenai identitas saya terlebih dahulu, sehingga nanti Anda bisa saling mengenal di antara kita semuanya. Baik, ya, untuk hari ini atau minggu pertama ini saya akan menyampaikan yaitu mengenai kontrak kuliah, yaitu kontrak kuliah berkaitan dengan logika dan algoritma pemrograman pada minggu yang pertama ini. Oke ya, sebelum lebih lanjut tadi saya sampaikan yaitu ada baiknya kita kenalkan terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa saling mengenal, saling memahami dan saling mengerti bentuknya pembelajarannya seperti apa akan kita lihat di sini. Baik, ini adalah identitas saya, nama dosen yaitu Budi Hartono dengan inisial saya yaitu HTN ya, dengan alamat email di budi@stekom.id atau bisa di htnbudi19@gmail.com. Anda bisa berkirim WA saya di 0858 7783 5698. Untuk fakultasnya yaitu di Fakultas Komputer dan Bisnis, sedangkan program studi saya yaitu ada di Teknik Informatika. Untuk mata kuliahnya yaitu logika dan algoritma pemrograman. Nah, mata kuliah ini tidak hanya di Teknik Informatika saja, tetapi mata kuliah ini juga dikenalkan di prodi lain, yaitu ada sistem komputer, ya, ada teknik informatika tentunya itu ya, ada sistem informasi, ada manajemen informatika dan juga ada di komputerisasi akuntansi. Oke ya, ini diperkenalkan pada semester yang pertama atau semester gasal ya. Hari ini kita akan bahas mengenai yaitu kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah ini yaitu akan membahas tentang salah satunya diantaranya adalah manfaat daripada mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan deskripsi perkuliahan, capaian pembelajaran, berikutnya adalah organisasi materi, strategi perkuliahan, bahan bacaan yang bisa digunakan ini, ada tugas dan kuisnya, ada evaluasi penilaian tentang pembelajaran ini, ada jadwal perkuliahan maupun konsekuensinya. Baik, kita akan mulai pada yang pertama, yaitu tentunya adalah manfaat kuliah ini. Kenapa kita harus belajar logika ini? Ada apa sih manfaatnya seperti itu? Ya. Manfaat daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat berpikir secara logika. Secara logika itu berarti berpikir secara nalar, ya, secara nalar begitu. Ya, berpikir secara nalar. Dalam setiap memecahkan, ya, dalam setiap memecahkan setiap masalah yang dihadapi, terutama dalam pemrograman. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan algoritma dengan benar dalam setiap pemecahan masalah pemrograman. Jadi setiap masalah itu kita buatkan model, di dalam model kita akan buatkan yaitu algoritmanya. Nah, tujuan daripada ini adalah supaya pemecahan masalah itu bisa berjalan dengan benar dan baik seperti itu. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan algoritma dalam pembuatan program, ya, dalam pembuatan pemrograman untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Tentunya nanti ketika Anda sudah selesai mempelajari mata kuliah ini, Anda mempelajari pemrograman-pemrograman yang lain, itu Anda akan dapat menerapkan algoritma ini dengan baik dan benar sehingga Anda bisa memecahkan setiap permasalahan-permasalahan baik di dalam dunia komputer maupun dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang dibutuhkan adalah stakeholder atau pemanfaat dari atau pengguna daripada program yang kita buat itu tadi. Ini adalah manfaat daripada mata kuliah logika algoritma pemrograman. Selanjutnya yaitu adalah deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah logika algoritma pemrograman ini merupakan mata kuliah yang menekankan pada logika berpikir. Jadi berpikir secara nalar, berpikir ya, menekankan pada logika berpikir dan penerapan algoritma, yaitu penerapan algoritma dalam setiap pemecahan masalah pemrograman. Yaitu algoritma yang kita gunakan di sini yaitu berkaitan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan program. Sehingga mahasiswa akan diuji kemampuannya. Ya, di sini mahasiswa diuji kemampuannya menggunakan bahasa Pascal dalam mengimplementasikan pemrograman baik secara teoritis maupun secara praktikum. Ini khususnya dalam bahasa Pascal ya. Nanti bisa diterapkan dalam bahasa-bahasa pemrograman yang lain secara umum. Karena
tool yang saya gunakan di sini adalah tool dengan menggunakan bahasa Pascal. Ini adalah deskripsi mengenai mata kuliah logika dan algoritma pemrograman. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. Apa sih yang kita capai dari mata kuliah ini? Ya, tentunya setiap kita belajar itu tentunya ada yang dicapai seperti itu ya. Nah, setelah menyelesaikan perkuliahan pada mata kuliah ini diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengerti, memahami dan dapat menjelaskan mengenai konsep dasar algoritma. Ya, tentunya algoritma dalam pemrograman. Teknik penyajian algoritma itu seperti apa? Tipe-tipe data atau teknik-teknik pemrograman dan dapat mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Pascal atau bahasa lainnya. Tadi sudah di depan sudah saya singgung bahwa implementasi yang saya gunakan di sini khususnya yaitu saya menggunakan bahasa Pascal atau nanti Anda bisa menggunakan bahasa yang lain, mau menggunakan Java, mau menggunakan Visual atau menggunakan basisnya web atau basisnya Android, ya monggo gitu ya. Tapi untuk implementasi praktikumnya nanti kita akan gunakan bahasa Pascal dulu. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan algoritma dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kita menggunakan nalar atau berpikir secara logika tadi ya, secara nalar dalam berpikir itu tadi, diharapkan kita mampu menyelesaikan masalah. Dan masalah itu ada algoritmanya seperti itu. Untuk menyelesaikan itu kita buatkan model, kita buatkan masalah. Baik yang dihadapi dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dalam tentunya adalah khususnya dalam pembuatan program. Ini adalah capaian yang ingin diharapkan adalah seperti ini. Adapun organisasi untuk materinya, nanti pada pertemuan yang pertama ini kita akan bahas mengenai kontrak kuliahnya dan pengantar algoritma. Nanti untuk pengantarnya kita masuk kepada pertemuan yang kedua saja. Yang kedua tipe data dan operatornya. Yang ketiga adalah instalasi mengenai software dan perintah dasarnya. Keempat, input dan output dalam Pascal. Ya. Yang kelima adalah kontrol program percabangan bagian pertama. Yang keenam adalah kontrol program percabangan bagian yang kedua. Selanjutnya yaitu pada pertemuan yang ketujuh yaitu penerapan kontrol program percabangan. Yaitu penerapan itu berarti praktikumnya. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan minggu tenang, baru setelah yang ke-8 ya, atau minggu yang ke-9 kita akan adakan ujian tengah semester atau evaluasi. Nah, ujian ini akan dilaksanakan pada minggu yang ke-9 karena minggu 1, minggu 2 sampai dengan minggu 7 kita ada perkuliahan, minggu ke-8 yaitu minggu tenang. Minggu di sini minggu ke-8 ya istilahnya atau minggu ke-9-nya di situ ya, yaitu ujian tengah semester. Berikutnya setelah ujian tengah semester dilanjutkan dengan kontrol program perulangan pada bagian yang pertama, dilanjutkan dengan kontrol program perulangan pada yang kedua, ada manipulasi string ya, yang ke-11, yang ke-12 label dan goto, yang ke-13 array satu dimensi, yang ke-14 adalah array pada bagian yang kedua, yang ke-15 adalah prosedur dan fungsi. Setelah itu adalah minggu tenang kembali ya, minggu tenang. Dilanjutkan pada yang pertemuan yang ke-16 atau minggu yang ke-18 yaitu adalah ujian akhir semester. Ya, ujian akhir semester bukan ujian tengah semester ya, ujian akhir semester. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran, ya strategi pembelajarannya. Metode perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi, ya tanya jawab dan praktikum secara langsung di depan laptop mahasiswa masing-masing. Nanti di sini di harapan saya Anda adalah sudah memiliki PC atau memiliki laptop sehingga nanti kita bisa praktikum. Dan praktikumnya saya sudah siapkan untuk cara-cara atau langkahnya sehingga nanti Anda bisa menjalankannya sendiri. Nanti kalau ada hal-hal yang lain ya kita bisa pandu bersama. Setelah itu Anda bisa punya waktu luang banyak untuk mencoba di sendiri ya. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan Anda bisa kirim di WA saya seperti itu. Yang kedua, pada setiap kegiatan perkuliahan mahasiswa harus menyiapkan laptop atau PC ya, bisa individu maupun kelompok. Jadi kalau Anda yang nggak punya ya bisa kelompok sama teman atau pinjam sama teman atau kelompoknya dengan kelompoknya ya. Beserta software yang akan digunakan. Softwarenya sudah disediakan, nanti Anda silakan tinggal menginstal saja ya. Anda linknya sudah ada di sini ya. Dengan demikian mahasiswa dapat mempraktekkan secara langsung dari materi yang telah didapatkan nanti. Karena ini memang lebih banyak ke praktikum
Nah, di sini waktunya kita terbatas, sehingga saya hanya menyampaikan teori, ada sedikit praktikum. Nanti untuk praktikum secara detailnya Anda bisa melaksanakan di rumah sendiri dengan satu SKS untuk tugas-tugasnya itu. Ini adalah strategi pembelajarannya. Karena untuk belajar pemrograman ini butuh yang namanya praktikum lebih banyak. Lebih banyak kita menggunakan praktikumnya. Selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas 1 nanti dibuat makalah yang berhubungan dengan salah satu judul dalam organisasi materi tadi. Anda bisa memilih salah satu dari organisasi yang ada tadi. Nah, silahkan ya cari makalah yang berhubungan dengan itu. Nanti tugas 1 dikumpulkan paling lambat minggu tenang sebelum UTS. Jadi tugas yang pertama sebelum UTS ya, minggu tenang, silahkan Anda kirimkan. Tugas yang kedua, buat makalah yang berhubungan dengan tokoh-tokoh komputer dan penemuannya, yaitu ada 50 dari luar negeri dan 10 dari dalam negeri. Tugas 2 dikumpulkan paling lambat minggu tenang sebelum UAS ya, sebelum UAS. Dengan catatan bahwa tugas bersifat kelompok maksimal 5 orang. Jadi nanti tugas ini kelompok ya, silahkan Anda cari sendiri ya, kelompoknya ya. Boleh dari yang program studi lain, juga boleh dari cabang yang lain. Sehingga tugas ini ya, kelompok ini ya, tugas kelompok ini maksimal 5 orang ini bisa dikerjakan. Gitu ya. Ini mengenai tugasnya. Bisa dipahami ya untuk tugasnya ya. Jadi tugas dikumpulkan sebelum UTS, terus yang tugas yang kedua dikumpulkan sebelum UHS atau di saat minggu tenang tadi. Dengan tugas yang pertama itu berkaitan dengan makalah yang berhubungan dengan salah satu organisasi materi yang ada sebelumnya tadi. Di sini Anda bisa cari yaitu berkaitan dengan tipe data, berkaitan dengan percabangan, berkaitan dengan array, berkaitan dengan kontrol program yang lain atau manipulasi string maupun yang lain-lain seperti itu. Yang kedua, carilah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Kalau dalam negeri itu cukup sedikit ya, kita gunakan tokoh yang luar negeri beserta penemuannya. Tokoh dalam bidang komputer tentunya ya, berkaitan dengan komputer. Oh, tokoh ini apa sih penemuannya yang berkaitan dengan ini? Seperti itu. Ya. Sudah jelas ya, tugas kelompok maksimal 5 orang. Format tugas kirimkan pada emailnya tadi ya, Anda boleh ngirim ke email saya di htnbudi19@gmail.com ya, dan jangan lupa kasih judul tugas logika seperti itu. Jadi silahkan tugas dikirim ke htnbudi19@gmail.com. Jadi nanti seluruh tugasnya dikirim di situ, terus dikasih judul yaitu tugas logika. Formatnya yaitu ya, setiap kali kita membuat tugas yaitu formatnya adalah biasakan Anda selalu menggunakan yaitu halaman sampul, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Tentunya di halaman sampul depan ada tugas mata kuliahnya yaitu ya Anda nama daripada peserta atau nama anggotanya. Tentu yang pertama yaitu berkaitan dengan bab 1 yaitu pendahuluan ya, pendahuluan. Bab yang kedua yaitu berisi dengan landasan teori, bab ketiga adalah pembahasan, bab 4 adalah penutup, kesimpulan yang bisa didapatkan dari itu. Untuk ada lampiran-lampiran atau contoh-contoh programnya silahkan ya Anda tambahkan di situ di lampiran-lampiran atau tambahan-tambahan. Ini yang format tugasnya adalah seperti ini. Ini saya berikan karena ini adalah formatnya format bagus. Jadi nanti Anda kuliah itu dari S1, S2 ya formatnya seperti ini untuk tugasnya. Kecuali untuk skripsi nanti ada metodologinya, baru ada kesimpulan dan saran. Yang pertama tetap ya bab 1 tentang pendahuluan, yang kedua itu landasan teori. Di sini kita tidak ada metodologinya, langsung masa pembahasan. Yang keempat kita isi dengan penutup, atau biasanya kelima itu diisi dengan kesimpulan dan saran seperti itu. Kalau dalam skripsi ya. Karena ini berupa format tugas ya kita tulis penutup saja seperti itu. Atau kesimpulan yang bisa diraih atau bisa dicapai dalam tugas tersebut apa, atau makalah tersebut apa seperti itu. Buku dan bahan bacaan Anda silahkan bisa mencari buku bahan bacanya. Saya ambil dari Abdul Qadir tahun 2012, ada juga Rinaldi Munir tahun 2007, ada Santoso, ada juga ada Turbo Pascal ya. Ada juga yang Abdul Qadir tahun 2006. Silahkan Anda bisa cari, bacanya cukup banyak di internet ya, cari saja yang ada di situ. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai evaluasi. Nah, tentu Anda sudah paham mengenai evaluasinya. Tugas di situ memiliki peran penting, yaitu nilainya adalah 10%. Untuk itu tugas-tugas itu harus dikirimkan.
Tugas yang kedua adalah yaitu 10%, ya. Dan tugas yang kedua adalah 10%, sehingga kedua tugas ini sudah memiliki nilai 20%. Sehingga nanti kalau Anda tidak mengirimkan tugas, berarti Anda sudah kehilangan 80%. Kalau semuanya benar, berarti Anda akan hanya mendapatkan nilai 80. 80 yang bisa dicapai nanti hanya bisa dapatkan nilai B. Berikutnya nanti ada kuis, ya. Kuisnya cukup kita jawab nanti kuisnya, yaitu nilainya bobotnya adalah 10%. Kuis, ya. Kuis-kuisnya sudah saya siapkan, untuk kuisnya tinggal pilihan ganda saja. Ada nilai UTS, kita dapatin yaitu 30%, terus nilai UAS-nya adalah 40%. Sehingga Anda bisa lihat sendiri, nanti pada saat saya ujian kok tidak ikut UAS. Nah, kalau tidak ikut UAS berarti nilai Anda apa? Kehilangan 40%. Kalau kehilangan 40%, kalau betul semuanya nilainya hanya tinggal 60. Kalau 60 berarti hanya bisa dicapai yaitu nilainya di bawah itu, ya, di atas 56. Berarti nilai tertingginya nanti bisa C. Karena tidak ikut UAS, maka juga nilainya kan menjadi kosong atau D, seperti itu. Harus mengulang pada semester berikutnya kalau nilainya sampai E. Ini, ya, sehingga total nilainya menjadi 100. Jadi ada tugas 1 10%, tugas 2 10%, kuisnya 10%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Sehingga totalnya adalah 100%. Nah, evaluasi ini kalau kita terjemahkan, ya, kita terjemahkan nilai-nilai yang didapatkan nanti, nilainya kita dapat berapa? Kalau nilai kita itu di atas 86, maka nilainya kita dapatkan yaitu grade-nya adalah A. Kalau nilai kita di atas sama dengan 81, berarti grade-nya adalah B, ya, AB, ya, di sini, ya. Kalau di atas sama dengan 73 yaitu B, di atas 66 adalah BC, dan di atas 56C, kurang dari 30E, di atas 36D, kurang dari 35E. Kalau E ini harus mengulang ini. Harus mengulang apa? Gimana lagi? Yaitu mengulang pada semester berikutnya. Karena nilainya E ini dianggap tidak ada atau tidak pernah hadir atau tidak pernah Anda mengerjakan. Mungkin hanya tugas satu, yang lain tidak dikerjakan, maka bisa saja yaitu nilainya jadinya E. Kalau E berarti harus mengulang pada semester berikutnya. Kecuali nilai Anda yaitu ini, ya. Nah, kecuali nilai Anda yaitu di bawah ini B, C, C atau D, Anda bisa melakukan yaitu remedi. Jadi nilai yang di bawah BC, ya, di bawah itu maksimal BC, C dan D itu bisa melakukan remedi. Ya, remedi dengan nilai tertingginya yaitu B, seperti itu. Ya. C, saya mau melakukan perbaikan atau remedi, Pak, boleh enggak? Boleh, yaitu nanti Anda bisa melakukan yaitu remedi. Kalau E tadi mengulang kuliah dari awal sampai akhir, berarti 16 kali pertemuan. Kalau remedi tidak, Anda hanya melakukan yaitu ujian ulang saja, seperti itu. Ini bedanya antara remedi dengan ujian ulang. Oke, ya, kita lanjut. Nih, jadwal perkuliahan, untuk perkuliahan dilaksanakan dalam video pembelajaran di Learning Management System atau LMS miliknya Siakat Universitas Telkom, ya. Jadi bentuk tidak terjadwal atau sesuai aturan yang berlaku. Artinya bentuk tidak terjadwal ini bahwa Anda bisa membuka video sewaktu-waktu, ya. Yaitu selang waktunya adalah 6 jam. Jadi Anda bisa membuka di pagi hari setelah sholat subuh, kepingin membuka, silahkan Anda buka. Nanti pada pertemuan yang kedua setelah sholat zuhur bisa. Nanti malam Anda buka lagi, setelah sholat isya buka lagi materinya bisa. Berarti Anda bisa membuka kapan saja waktunya, seperti itu, ya. Jadi di sini bentuk tidak terjadwal. Nanti ketika kita ada jadwal ujian mid, ya silahkan Anda ikuti ujian mid semesternya. Ya, di sini sudah saya jelaskan bahwa buka videonya dan berikan komentar pada live chatnya yang menyatakan Anda telah mempelajari videonya. Selanjutnya Anda bisa berikan komentar di situ bahwa Anda sudah dinyatakan hadir di situ. Ya. Jadi di sini silahkan Anda ketikkan itu, berikan mawarnya di situ, ya, ada mawar merah, kuning maupun hitam. Silahkan Anda berikan di situ komentar dan berikan lambang mawarnya tadi. Setelah itu Anda sudah dinyatakan yaitu presensi. Ini presensinya adalah seperti itu. Tadi juga saya sampaikan bahwa video yang kedua dan seterusnya dapat dibuka minimal selang 6 jam berikutnya. Artinya apa? Subuh, setelah sholat subuh Anda buka jam 5. Jam 5 nanti ditambah dengan 6, berarti 5 tambah 6, 11. Setelah sholat zuhur Anda bisa buka kembali, yaitu mempelajari kembali sampai jam 1. Jam 1 ditambah dengan 6, jam 7 umpamanya Anda buka kembali bisa. Jadi dalam satu hari bisa membuka sebanyak 3 kali videonya, seperti itu.
Untuk UTS dan UAS menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Nanti jadwalnya sudah ada di situ, menyesuaikan dengan jadwal kuliah yang mata kuliah yang lain atau pada semester yang berjalan. Ini adalah berkaitan dengan yaitu mengenai jadwal perkuliahannya adalah demikian. Konsekuensi yang terakhir adalah tugas-tugas dan kuis harus dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Artinya kalau tugas-tugas itu tidak dikerjakan, kuis tidak dikerjakan, ya maka akan sangat merugikan. Tentunya berkaitan dengan nilai tadi. Ya karena nilai tugas dan kuis ini sudah 30% sendiri. Kehadiran sangat menentukan, boleh tidak ikutnya UTS minimal 6 kali maupun UAS-nya minimal 12 kali. Jadi untuk bisa mengikuti ujian tengah semester ini, paling tidak Anda sudah hadir selama 6 kali atau sudah membuka 6 kali videonya. Ya. Untuk UAS-nya minimal yaitu ada 12 kali. Kalau Anda tidak pernah membuka videonya sama sekali, tiba-tiba UTS, nah ini jadi masalah seperti ini. Ya. Ini berarti kehadirannya kurang seperti itu. Kehadiran kurang dari yang telah ditetapkan akan berakibat tidak boleh mengikuti ujian. Ini yang perlu diperhatikan dengan baik ya. Kehadiran ini penting untuk melakukan presensi ini ya. Perbaikan diperbolehkan jika dapat nilai di bawah BC tadi sudah ya. Nilainya harus mengulang pada semester berikutnya. Ini konsekuensi yang harus ditanggungnya adalah demikian. Oke, yang terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau kurang jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, Anda bisa mengirimkan WA ya ke saya di 0858 tadi 7783 5698. Kita bisa berdiskusi di sana ya, apa yang kurang atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di situ. Oke, hanya itu untuk kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran yang akan datang atau satu minggu yang akan datang. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira sudah jelas ya. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak ya. Kita tutup untuk materi hari ini. Terima kasih. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.